Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah terlalu banyak melimpah kepada kita yang selalu saja kita bisa nikmati dan tinggal kita syukuri. Dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, dan apa saja yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dan tentu nikmat terbesar adalah nikmat Islam, di mana dengan Islam kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk apa yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati dijelaskan dalam syariatnya. Dan nikmat inilah yang membuat kita akhirnya berkumpul di siang hari ini untuk lebih memperdalam lagi tentang Islam dan iman kita, sehingga hubungan kita jauh lebih baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah dan juga meninggalkan larangan. Oleh karena itu, hari demi hari yang masih Allah berikan umur, maka harusnya dimaksimalkan untuk ketaatan kepadanya, baik itu mengerjakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di bab nomor 216, berhubungan dengan bab ditegaskannya kewajiban zakat, keterangan tentang keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita sudah sempat membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, di mana umumnya ayat-ayat tentang salat Allah hubungkan dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Dan ini bukan cuma Al-Baqarah 43, tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang salat umumnya dihubungkan dengan zakat. Berarti menunjukkan pentingnya kedudukan zakat itu dalam Islam. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, seperti dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, tidak boleh ada kesyirikan, dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat juga menunaikan zakat, dan demikianlah ajaran agama yang lurus. Ini juga sudah kita jelaskan sebenarnya di pertemuan yang lalu, ini cuma saya ingatkan dalil-dalilnya. Begitu juga At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah, karena ada lanjutan ayat kita katakan al-ayah, terjemahannya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi jelas sekali bagaimana ayat-ayat Al-Quran menekankan tentang masalah zakat ini. Dan tentu di awal pembukaan kita perlu kita perbaikin dulu persepsi yang ada di benak sebagian kaum muslimin. Biasanya syaitan membisikkan kita pada saat ingin menerapkan syariat Allah dengan beban dulu. Contoh misalnya kita mau sholat malam, maka yang dibisikkan syaitan adalah beban. Nanti mengantuk, nanti kurang tidur, nanti bagaimana aktivitas besok, segala macam bisikan negatif yang menjadi beban buat kita, sehingga kita meninggalkan ibadah tersebut. Mau sedekah misalnya, mau ngeluarin zakat seperti bahasan kita, maka yang dibebankan untuk dimunculkan oleh syaitan itu beban. Nanti kita lebih butuh, ya, kira-kira orang ini jujur atau tidak, dan segala macam bisikan yang membuat akhirnya kita meninggalkan itu. Sama dengan haji dan umroh, oh terlalu jauh, biayanya besar dan segala macam lah. Dan semuanya ibadah umumnya seperti itu. Oleh karena itu kita balik sekarang, kita tanamkan di benak kita dan persepsi kita kalau ibadah itu semuanya indah, ibadah itu semuanya mudah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebankan kita di atas kemampuan kita. Sebagaimana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan bebankan manusia itu sesuai di atas kapasitasnya. Sampai pada ujian-ujian kehidupan kita pun sakit, gangguan orang, itu pada kapasitas kemampuan kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan bebankan seorang hamba di atas daripada kemampuannya. Dan kalau Allah menguji seorang hamba, berarti Allah tahu dia bisa melaluinya. Itu sesuai dengan kemampuan dia.
tergantung daripada kadar kekuatan imannya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan sungguhnya seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kuatnya imannya. Jadi Allah tidak akan bebankan apa yang dibebankan para nabi-nabi kepada kita manusia biasa misalnya. Dan begitu juga Allah tidak akan bebankan kepada kita yang imannya masih lemah dengan apa yang dibebankan kepada Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat Nabi. Dan seterusnya. Semua ini adalah hal-hal yang harus kita fahami. Jadi ibadah itu ringan sekali. Dan dia akan indah bagi orang yang menerimanya dengan tulus. Tidak akan jadi beban bagi seorang mukmin sholat malam itu kalau dia mengejar keutamaannya. Dan dia menikmati komunikasi dia dengan Tuhannya. Dia menikmati setiap permintaan atau permohonannya dalam bentuk doa misalnya. Dia menikmati zikirnya, bacaan-bacaannya. Maka tidak akan jadi beban. Bahkan dia menikmatinya. Ada orang bahkan ketagihan. Rasanya kapan nih tiba waktu tahajud untuk sholat misalnya. Atau kalau sudah mau tidur pasti niatnya sudah sangat kuat untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, karena dia mengubah persepsinya dari sesuatu yang membebankan yang biasa syaitan bisikin menjadi hal yang indah dan nikmat. Itu kan tergantung kita. Kalau dalam realita kehidupan sehari-hari urusan dunia seperti musim misalnya. Kita ada musim dingin, musim panas. Kalau di beberapa negara bahkan ada musim salju, dinginnya tuh terlalu ekstrim kalau untuk kita gitu ya. Yang belum pernah mengalami dingin seperti itu. Di Rusia misalnya ada minus 20, minus 30 itu sangat dingin gitu ya. Tapi tergantung orang. Kalau orang menjadikan itu sebagai beban buat dia akan sulit melaluinya. Tapi di saat orang menikmati saja, ya, dia jadikan itu pemandangan yang indah, dia tetap aktivitas seperti biasa, dia menikmatin bajunya yang baju musim dingin, maka semua jadi enak-enak saja. Ya. Itu juga dengan apa saja yang sedang kita laluin semuanya akan mudah kalau kita sendiri mau menikmatinya. Nah itu rasionalnya lebih kepada ibadah. Kalau kita ibu-ibu sekarang berhijab, kapan itu jadi beban? Kita jadi berat untuk melakukan. Tapi kalau kita nikmatin sebagai sebuah style kita selain perintah agama, maka jadi oke-oke saja. Nggak ada masalah gitu ya. Dan tetap akan jadi beban orang yang menganggap itu sebagai sebuah beban. Apa nggak panas pakai hijab? Apa nggak gini dan gitu dan segala macam hal. Nah seperti itulah kurang lebih kita membangun persepsi positif kita dan menepis persepsi negatif syaitan. Ya. Nah zakat ini sama sedekah bukan beban. Tapi kita balik persepsinya sebagai sebuah hal yang positif. Zakat artinya pensucian. Kalau ada income kita dalam 1 tahun itu, yang kita tidak tahu sumbernya. Misalnya ada yang memberikan kita bonus uang dari kerabat, memberikan hadiah uang gitu kan. Atau dia memberikan hadiah produk lah. Tapi kita tidak tahu uangnya ini dari halal atau tidak. Sering kami kasih contoh dan yang pertemuan yang lalu awal kita bahas bab zakat saya kasih contoh juga itu. Kami punya restoran misalnya. Tidak bisa setiap konsumen datang kita tanya, halal nggak pendapatan kamu? Nggak mungkin. Berapa banyak waktu yang disita hanya nanya konsumennya halal atau tidak gitu. Lalu gimana caranya kalau kita nggak tahu orang ini halal atau tidak? Sementara uangnya contoh dari riba, dari manipulasi terus dipakai belanja. Kita udah terima bergabung dengan uang-uang yang halal yang lain. Nah zakat berfungsi untuk pensucian itu. Coba tangkap secara rasional ya. Kalau zakat dikeluarkan punya syarat kan 2 kemarin kita jelasin. Ada haul, ada nisab. Masih ingat ya? Haul masa setahun, nisab kadar minimalnya 85 gram emas. Dalam 1 tahun itu berarti 365 hari. Bayangkan kalau kita punya satu sumber income, bisnis, setiap hari kita buka. Kayak kami restoran buka, nggak ada liburnya. Gitu kan? Kecuali mungkin Idul Fitri, Idul Adha mungkin ya. Tidak semua libur-libur nasional pun kita tutup. Bahkan kadang-kadang libur itu digunakan momen justru untuk meraup keuntungan bagi pebisnis kuliner gitu kan. Karena orang pada datang. Nah sekarang anggaplah 365 hari itu 300 hari aja. Yang kita buka terus non-stop. Berapa banyak konsumen yang datang? Berapa banyak omset yang sudah berputar di situ? Kalau kita mau real, kita mau apa adanya, gitu akan sulit karena kita harus memilah nota mana yang income haram, yang mana tidak. Ya. Atau kita harus nulis iklan, tolong yang pendapatannya syubhat atau haram, ya dilaporkan. Kita tetap terima tapi kita laporin, ya dilaporin misalnya. Dia akan bilang, oh saya, ya itu tidak mungkin terjadi ya. Konsumen bilang, oh ya ini yang saya bayar tadi dari uang pelacuran. Oh ini tadi yang saya bayarin dari uang riba. Ini dari manipulasi di kantor. Itu nggak mungkin orang lakukan itu. Nah sekarang kalau misalnya kita anggap dari 300 hari transaksi itu 50-50% aja. 50% halal, 50% haram. Karena misalnya kita buka di pusat kota, pusat kuliner misal. Kita kan tidak tahu, anggap 50%. Bayangkan Bapak Ibu sekalian,
Dengan 50% income haram yang masuk, Allah mengizinkan kita disucikan tanpa bertanya pada konsumen, cukup keluarkan 2,5% saja. Dari total income kita keluarkan 2,5%. Yang 300 hari tadi yang kita buka hanya 2,5%. Artinya kalau keuntungan kita 100 juta, kita cuma keluarkan 2,5 juta sudah dianggap bersih semuanya. Itu kan sebenarnya ringan sekali, ya kan? Kalau mau bicara fair tadi saya bilang, kalau 50% ya sudah 50% kita harus keluarkan karena itu haram, kan gitu. Ini kita bicara di saat Bapak Ibu tidak tahu ya. Tapi kalau kita tahu orang yang datang ini dasarnya pendapatannya haram, itu beda. Itu kita harus keluarkan. Yang kita hitungin yang kita tidak tahu. Konsumen secara umum datang. Nah seperti itulah. Jadi zakat bukan sebuah beban. Apalagi dia sangat ringan dikeluarkan hanya setahun sekali. Bukan setiap hari tutup buku lalu kita keluarin zakatnya. Setahun sekali. Dan saya sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Dua syarat ini mutlak ya. Haul masa setahun harta kita yang ditabung dan investasikan. Dan dia harus kadar nisabnya terpenuhi. 85 gram emas. Jadi kalau misalnya emas itu 1 juta, berarti 85 juta. Sekarang kan sudah 2 jutaan. Kalau 1 juta misalnya, berarti harus 85 juta income kita per bulannya stabil selama 12 bulan. Stabil. Baru keluar zakat 2,5%. Tapi kalau misalnya 6 bulan pertama dia stabil di 85 gram emas, di bulan ke-7 dia turun. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba butuh biaya rumah sakit, bangkrut usahanya, turun nih. Ternyata kita hitung di bulan itu, di bulan ke-7 dari masa haul kita, 6 bulan semua lancar. Bulan ke-7 turun. Ternyata dia menjadi sisa 70 gram emas saja. Sisa 70 juta. Haul yang pertama dianggap batal. Tangkap gak? Jadi yang 6 bulan itu dianggap batal. Seakan-akan kita nggak perlu keluarin zakat. Karena dia sempat turun dalam 1 tahun itu. Nanti kapan dimulai lagi haulnya, kalau misalnya di bulan ke-8 atau bulan ke-9 stabil lagi 85 gram emas, itu baru dihitung haul bulan pertama. 12 bulan ke depan. Jadi dari sisi mana zakat itu berat? Setahun sekali, harus stabil, cuma 2,5%. Kan gitu ringan sekali. Plus dia mensucikan harta kita. Nah kenapa tidak mau dikeluarkan? Kenapa tidak dipedulikan masalah ini? Padahal manfaatnya buat kita sendiri sebenarnya, gitu kan? Nah ini contohnya. Dan juga sudah saya titik beratkan, saya ulangi lagi, ada perbedaan antara zakat sama sedekah. Walaupun kalau kita bahas sedekah, zakat masuk di dalamnya. Makanya Imam Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab Targhib Tarhib beliau menyatakan ada bab sedekah, kitab sedekah, di dalamnya bab pertamanya tentang zakat. Karena zakat memang masuk dalam istilah sedekah. Tapi kalau kita ingin pilahkan secara istilah dan aplikasi dalam kehidupan kita, maka ini beda realisasinya. Zakat hukumnya wajib bagi yang mampu, sedekah selamanya hukumnya sunnah. Mampu atau tidak mampu, sukarela, sudah beda hukum. Ini ada syarat hartanya 1 tahun, bertahan dengan nisab yang sama. Kalau sedekah tidak ada syarat 1 tahun. Ibu dan bapak mau sedekah setiap hari boleh, ya. Tidak perlu tunggu 1 tahun, tidak ada kadar minimal 85 gram emas. Ini ada penentuan persentase 2,5%. Ini nggak ada penentuannya. Bapak Ibu punya uang 100 juta mau disedekain semua silahkan. Nah ini beda di situ ya. Nah yang luar biasa itu akhirnya adalah zakat untuk pensucian harta, sedekah untuk memperbanyak harta. Beda fungsi. Kenapa saya jelaskan ini? Kita pernah jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Karena banyak orang, mereka karena uangnya banyak, ratusan miliar misalnya, zakatnya saja sudah miliaran. Contoh ada orang punya uang, investasi dan tabungan dia 100 miliar misalnya. Berarti kalau dikali 2,5% cuma menjadi 2,5 miliar. Itu besar, 2,5 miliar sebenarnya dalam bentuk zakat. Ya. Tapi ada orang seperti itu. Uangnya banyak jadi dia 2,5 miliar. Kalau dia tidak faham fungsi masing-masing dari zakat dan sedekah, kemungkinan besar dia akan menyimpan zakatnya 2,5%, dikeluarkan dicicil selama setahun. Nah, pernah dengar gak begitu? Ada orang gitu ya, akhirnya dia zakat tapi tidak sedekah. Paham gak? Nah, makanya salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam zakat, fungsi daripada haul, masa setahun, misalnya Ramadan ke Ramadan, adalah bagaimana kita menghabiskan zakat kita di haul itu. Misal Ramadan kita waktunya keluarin zakat.
Ibu dan bapak punya zakat 100 juta. Keluarin di bulan itu. Habisin di bulan itu. Nggak usah dicicil sampai tahun depan. Nanti nggak sedekah. Tapi kan Ustadz, zakat saya besar. Zakat saya miliaran. Saya nggak bisa habisin. Kasih lembaga. Serahkan ke yayasan. Di waktu haul kita, kasih itulah fungsi yayasan-yayasan sosial itu. Kasih ke mereka. Kalau kita sudah store, walaupun mereka belum sosialisasikan, kita sudah dianggap melaksanakan atau menunaikan zakat kita. Jelas sampai sini ya? Allahu alam. Ini ngangguk-ngangguk benar faham atau enggak? Karena ini sudah sering saya ulangi. Tapi wajahnya seakan-akan baru saya jelaskan gitu ya. Jadi harus difahami baik-baik. Kalau memang beda fungsi ya. Nah, kalau zakat juga bedanya sama sedekah, dia masuk ke item tertentu saja. Tidak semua barang dizakatkan. Ya, tidak semua. Emas dan perak iya masuk dalamnya uang kertas ya. Peternakan itu pun masuk di sebagian peternakan. Unta, hewan-hewan ternak ya, unta, sapi dan domba. Yang lain tidak ada zakatnya hewan dalam bentuk hewan. Seperti orang punya peternakan ayam misalnya. Dia enggak zakatin dari ayamnya. Tapi kalau unta, sapi dan kambing ini jenis zakatnya dari hewan itu sendiri. Kalau kambing misalnya kita punya 40 ekor kambing, kita zakat dari jenis kambing juga. Zakat fisik kambingnya dikeluarkan gitu ya. Per 40 ekor 1 ekor. Nah gitu, ada zakatnya sendiri. Jadi dia itemnya itu tertentu kalau zakat. Nah kalau sapi itu kalau terkumpul 30 ekor dalam 1 tahun baru dikeluarin. Kalau unta 5 ekor dalam 1 tahun baru dikeluarin. Dari jenis hewan itu. Tapi ini hanya 3 jenis hewan ini. Kalau ayam, ikan itu bukan dizakatin dari jenis hewannya. Tapi nanti diakumulasi dalam bentuk harta. Masuk dalam hitungan uang. Masuk dalam hitungan uang. Nah ini perbedaan zakat. Kalau sedekah nggak ada batas itemnya. Orang boleh sedekah dengan baju. Orang boleh sedekah dengan mobil. Orang boleh sedekah dengan apa saja. Ya, makanan yang kita masak masuk lebih umum. Sedekah itu. Makanya ini fungsinya untuk memperbanyak harta, ini untuk mensucikan harta. Jelas sampai sini ya? Alhamdulillah, saya sudah sampaikan ya. Baik. Kita sudah jelaskan hadis 1214, 1215, 2 buah hadis tentang masalah zakat. Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah kita pernah bahas dan kita sudah ambil pelajaran-pelajaran pentingnya. Intinya di situ di antara rukun Islam ada salah satunya bayar zakat, gitu ya. Baik, kita akan masuk sekarang ke hadis lanjutan kita. 1216 ya, di halaman 750 tepatnya. Jadi Bapak Ibu yang ikutin kelas ini sudah belajar 1215 hadis. Harusnya sudah menjadi ulama semua ini ya. Cuma sayangnya kertas bukunya dioret-oret, lupa. Nanti kalau ditanya buka lagi, gitu kan. Baik, 1216 ini bunyinya begini. Langsung saya bacakan hadisnya karena kita usahakan di pertemuan ini selesai bab zakat ini. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Sebenarnya hadis ini masih panjang ya, tapi Imam Nawawi ambil sampai saksi bahasan saja berhubungan dengan masalah zakatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat beliau, ke Yaman sebagai dai. Lalu beliau bersabda kepada Mu'adz pada saat mengutusnya ke Yaman, sebelum berangkat, ajaklah mereka penduduk di negeri Yaman untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan saya adalah utusan Allah. Karena dalam hadisnya disebutkan penduduk Yaman waktu itu Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kau dakwahi hai Mu'adz 2 kalimat syahadat. Kenalkan mereka Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia dan aku adalah utusan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Apabila mereka mentaati hal itu, mereka mau syahadat, maka baru beritahukan mereka bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan mereka melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini tahapannya. Ya, jadi jangan orang baru mau syahadat sudah langsung disuruh disampaikan semuanya. Kamu nanti kalau masuk Islam sholat 5 waktu loh, kamu puasa Ramadan sebulan loh. Tidak jadi syahadat dia. Ya.
Jadi syahadat aja dulu, yang penting dia syahadat. Setelah syahadat baru kita sampaikan hukum-hukum yang lain. Apabila mereka mentaati hal itu, mau terima sholat 5 waktu juga, maka baru beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskin. Perhatikan garis bawahi, mereka juga. Jadi zakat itu tidak keluar dari satu wilayah selama masih ada yang membutuhkan di wilayah itu. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan untuk orang miskin mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini hadis dalam ada setelahnya di bold ditebalkan muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya. Kita kena belajar kelas hadis, jadi harus tahu ya istilah-istilah ini ya. Kalau muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini pasti hadis yang sahih. Karena umumnya disepakati oleh ulama hadis kalau Bukhari Muslim itu umumnya hadis mereka sahih. Baik, kita langsung ambil pelajarannya. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena beliau menceritakan kepada kita tentang kronologis pengutusan Nabi SAW terhadap Muadz bin Jabal ke Yaman gitu ya. Ibnu Abbas namanya Abdullah, diistilahkan dengan Ibnu Abbas. Abbas paman Nabi, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi ya. Ini dikenal dengan ulamanya sahabat. Ini kedudukan beliau karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya mengutus dai Islam ke wilayah-wilayah yang membutuhkan itu ya. Baik itu ke wilayah muslimin yang butuh dai untuk belajar, ataupun ke wilayah non muslim untuk mendakwakan Islam kepada mereka. Jadi kalau ada yayasan yang menawarkan ke Bapak Ibu untuk kegiatan sponsor dai, itu penting. Bisa kita ikut di situ ya. Seperti kami di yayasan itu punya ada sponsor dai. Jadi dai-dai yang dikirim ke pelosok-pelosok untuk berdakwah setiap hari, mengimami muslimin sholat di sana, mendakwakan Islam, mengajarkan syariat, itu penting sekali. Kita kalau sponsori mereka, artinya kita gaji mereka, tanda kutip ya, kita kasih uang bulanan kebutuhannya, berarti semua pahala dakwah dia kita panen. Karena kita yang membiayai dia, gitu kan? Makin besar kita biayai, maka makin bagus. Makanya diistilahkan dengan sponsor dai, gitu kan? Kalau dalam bahasa Arab kafalatud duat biasanya gitu ya. Nah, sponsor dai ini juga salah satu program yang menarik. Kami juga ada program di ASN itu, ada sponsor dai, ada motor buat dai, ada perpustakaan buat dai. Semua itu kita lakukan untuk membenahi dan melengkapilah kehidupan si dai ini, bagaimana supaya dia bisa fokus dalam berdakwah gitu ya. Nah, ini Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal, dan tentu harus orang yang kompeten di bidangnya. Gak bisa sembarangan juga orang gitu ya. Harus ditahu betul-betul kapabilitasnya memang pantas untuk diutus gitu ya. Makanya itu butuh seleksi betul dai-dai. Bukan semua dai lalu kita membiayai gitu ya. Nah, di antara sekian banyak sahabat, Nabi SAW memilih Muadz bin Jabal ke Yaman. Karena beliau termasuk ulamanya sahabat ya, orang yang sangat faham. Waktu itu banyak sahabat, tetapi yang dipilih oleh Nabi SAW Muadz bin Jabal. Sebagaimana Nabi juga pilih ke Madinah ya, ada sahabat sendiri, ke beberapa suku Arab ada sahabat sendiri. Jadi memang dipilih orang-orang tertentu. Nah, ini pelajaran kedua yang bisa diambil, pentingnya pengutusan dai-dai ya. Dan saya melihat sekarang ada banyak pesantren itu bagus juga, mereka punya program kalau sudah tamat misalnya ada pengabdian 1 tahun, nanti dia mengabdi ke wilayah mana ya. Nanti kalau ada pesantren juga di sana yang butuh, atau ada masjid yang butuh jadi imam, mereka bisa mengabdi selama setahun, baru dikasih ijazahnya pada saat pulang misalnya, atau apalah, itu ada pengabdian setahun. Itu pengabdian ini cukup bagus ya untuk membantu kaum muslimin terutama dalam mempelajari agama mereka, atau ke wilayah non muslim yang memang di sana ada peluang untuk berdakwah ya. Dan dalam mengaplikasikan dakwah ini tidak perlu khawatir apakah diterima atau tidak, karena yang penting kita tulus, ilmu kita landasannya benar, kita punya ilmunya sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat supaya tidak keliru gitu ya. Bagaimana para sahabat memahami wahyu itu, Al-Quran ataupun hadis. Nah, itu insya Allah sudah punya bekal, tinggal kita menyampaikan. Makanya Allah berfirman kepada nabinya, ma'alaika illal balagh ya. Tugas Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan. Semua dai juga hanya penyampaian. Dakwah itu hanya penyampaian. Saya duduk di sini hanya menyampaikan. Masalah Bapak Ibu terima itu kembali kepada individu masing-masing. Jadi kita nggak perlu khawatir, oh saya kalau dakwah diterima atau enggak ya, itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah penyampaian, bukan penerimaan. Karena kalau kita ubah persepsi saja dari penyampaian kepada penerimaan, kapan ditolak kita jadi kecewa, berhenti dakwah. Gitu kan?
Maka nggak usah seperti itu. Nah itu salah satu hal yang harus difahami di alam dakwah ini. Pelajaran yang ketiga, pentingnya mendakwahi orang-orang non-muslim bertahap dalam menjelaskan rukun Islam. Yang paling pertama syahadat saja. Mudahkan agar mereka menyebutkan syahadat tanpa harus membebankan syariat-syariat Islam yang lainnya. Orang Islam saja yang lain dalam keadaan Islam, kalau belum pernah sholat, belum pernah puasa, lalu kita tumpukin semua, apalagi diikuti dengan ancaman di awal untuk menyampaikan pada dia kalau tidak sholat atau tidak puasa masuk neraka, maka yang terjadi mungkin dia menolak itu. Ya, jiwa manusia seperti itu, oleh karena itu bertahap. Al-Quran turun itu bertahap Bapak Ibu sekalian. 23 tahun baru lengkap 30 juz. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Maka ini juga menandakan pentingnya kita mempelajari Islam sampai tahunan. Begitu juga orang yang mau hafal Quran, tidak usah tergesa-gesa, dia bisa bertahap. Yang penting dia niatkan tulus, insya Allah Allah akan mudahkan. Nah seperti itu, ya. Ini juga penting sekali untuk difahami. Saya pernah kedatangan seseorang, waktu itu ada tablik akbar di kota Makassar, datang ke hotel yang kami menginap, waktu itu kebetulan dikasih hotel oleh panitia. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini teman saya mau masuk Islam, tolong dipandu syahadat. Saya bilang baik, tapi ada kata-kata dia yang membuat saya menegurnya. Dia mengatakan, sebenarnya teman saya ini sudah mau masuk Islam dari tahun lalu. Tapi saya tidak pandu Islam, saya kasih buku ini, ada buku tebal sekali dibawa sama dia. Supaya dia baca dulu. Itu saya tegurnya. Saya bilang, kalau dalam 1 tahun ini, teman antum ini wafat, meninggal, antum tanggung jawab depan Allah. Nah orang yang sudah mau syahadat, pandu syahadat dulu baru kasih buku. Kenapa buku dulu baru syahadat? Dia kalau nggak baca buku itu nggak masalah buat dia, tapi kalau tidak syahadat jadi masalah buat dia. Orang kalau syahadat kemudian wafat 1 menit kemudian masuk surga. Kan sudah pernah kita jelaskan itu. Ada seseorang yang baru masuk Islam namanya Khuwairik, pendeta Yahudi di Madinah di perang Uhud. Begitu ada komandan utusan Nabi keliling Madinah, ayo muslimin, Nabi SAW menyuruh kalian untuk berjihad. Orang Quraisy sudah keluar dari Mekah. Itu perang Uhud tahun 3 Hijriah. Waktu iklan itu sampai ke telinga Khuwairik, ini pendeta Yahudi sudah lama mau masuk Islam. Dia langsung naik ke menara bentengnya. Jadi kota Madinah itu kalau kita ibaratkan meja ini kota Madinah, di dalam Madinah itu ada benteng-benteng lagi. Setiap suku punya benteng sendiri. Benteng itu ada pintu gerbang ditutup, kalau malam pagi dibuka, dalamnya ada pasar, ada pemukiman, begitu kayak kita klaster-klaster komplek. Tapi ini benteng-benteng, dalam Madinah banyak benteng-benteng. Orang Yahudi itu ada 3 suku, Kainuqa, Nadir dan Quraidah di Madinah, 3-3 punya benteng. Nah Khuwairik ini ada di salah satu benteng itu. Dia naik di menaranya untuk mengiklankan, dia mengatakan, wahai Yahud, kalian tahu ini Muhammad adalah yang disebutkan dalam Taurat, ciri-cirinya, fisiknya, nasabnya, semua sudah jelas. Sampai kakek kalian hijrah ke Madinah pun karena dia. Ini orang sekarang sudah keluar, kenapa kalian tidak mau beriman? Maka mereka bilang, kami tidak mau karena dia bukan dari Bani Israel. Ini bohong saja ya, cuma alasan mereka lakukan. Mereka bilang karena bukan dari Bani Israel. Maka pada saat itu Khuwairik mengatakan, kalau begitu kalian menemukan dalam kitab Taurat ada perintah Nabi Musa, kalau ada seorang nabi di satu wilayah memerintahkan untuk ada satu nabi di satu wilayah memerintahkan jihad, walaupun kalian bukan hidup di wilayahnya. Kan sebelum Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, kan nabi-nabi beda, ada hidup sezaman tapi beda lokasi. Saya pernah jelaskan Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia, Irak sama Mekah. Sebagian ulama ada yang memasukkan Mesir karena pernah lewat di Mesir. Nabi Lut keponakannya itu cuma di Jordania, di Laut Mati saja. Padahal Nabi ini sezaman. Mereka beda tempat dan masing-masing jalan, gitu kan? Kita baca dalam surah Al-Kahfi ada Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi yang sezaman tapi beda dakwah, beda umat dan segala macam. Memang begitu sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, sesungguhnya aku diutus, semua nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya, tapi aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nah begitulah. Apa kata Khuwairik, kita kembali kisah tadi, dia bilang, kalian temukan dalam kitab Taurat, dalam ajaran Musa, kalau ada seorang nabi di satu wilayah panggil jihad, walaupun kalian bukan pengikutnya secara langsung, kalian harus mendukungnya. Dalam Taurat rupanya ada ayat itu. Nah sekarang kalian tidak mau beriman, tapi kalian tahu ini nabi, kita harus dukung. Mereka bilang kami nggak mau, karena hari ini hari Sabtu. Nah kebetulan memang hari Sabtu mereka jadikan hari raya mereka.
Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hari Jumat telah Allah berikan hidayah kita untuk menjadikannya sebagai hari raya dan tertutupi untuk Yahudi dan Nasrani. Sehingga Yahudi memilih hari Sabtu dan Nasrani memilih hari Ahad. Ya, dan mereka hanya mengikuti kita didapat dalam mengejar keutamaan Jumat itu ya. Dan Jumat itu punya keutamaan sendiri. Intinya mereka orang Yahudi yakin Sabtu itu waktu untuk hari raya, tidak boleh perang, nggak boleh macam-macam lah. Alasan saja sebenarnya waktu itu ya. Maka Khuwairik pergi ke Nabi di masjid syahadat sendirian. Di waktu duha itu ya. Dia ikut perang di Uhud, meninggal. Belum masuk waktu duhur. Jadi belum sempat sholat satu kali pun, baru syahadat. Maka waktu jenazah yang dilihat, kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat orang yang ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Karena dia syahadat lalu meninggal setelahnya. Belum masuk, kan subuh belum wajib karena belum masuk Islam. Duhur belum gugur karena dia sudah meninggal. Maka dia syahadatnya membuat dia masuk surga. Oleh karena itu ini yang ditawarkan, syahadat aja dulu. Syahadat, dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, makanya setelah itu masih diistilahkan dengan mu'allaf atau mu'allafati qulubihim. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 disebutkan salah satu penerima zakat adalah mu'allafati qulubihim, orang yang lemah hatinya. Masih bisa murtad. Ya, memang begitu. Karena dia masih baru syahadat, nanti baru kita ajarkan. Nah, ini tahapannya harus difahami. Jadi syahadat dulu, kalau mereka terima, baru sampaikan sholat. Kalau mereka terima, baru sampaikan tentang zakat. Kalau mereka terima, lanjutan hadis sebenarnya baru ajarkan mereka puasa Ramadan. Kalau mereka terima, baru ajarkan mereka haji. Nah, seperti itu ya. Jadi tahapannya, makanya tahapan. Sama juga kalau kita mau mendakwahi, misalnya maaf ada orang ibu-ibu yang suaminya masih belum sholat. Tapi dia belum sholat, dia belum puasa, dia belum haji, numpuk semua ini. Kewajiban ditinggalkan. Kita mendakwahinya skala prioritas. Mulai sholat dulu. Tidak usah dikagetin Didik. Kalau memang dia dari awal, dari kecil, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji. Memang orang tuanya juga jauh. Tinggal di negeri barat, jauh dari agama, tidak pernah tahu. Ibu nikah sama dia. Sudah terlanjur jadi istrinya, bagaimana ya? Dakwakan bertahap. Sambil kita doakan. Kalau dia sudah terima sholat, iman sudah masuk dalam hatinya, kita baru pindahkan ke puasa Ramadan. Kita baru pindahkan ke haji dan seterusnya. Gitu ya. Ini poin penting. Jadi jangan pernah berdakwah dengan kasar, dengan paksaan. Itu semua susah. Ya. Makanya Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah ayat, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau keras hatimu, retorikamu juga kasar, maka mereka akan bubar semua dari sisimu. Tapi Nabi SAW ya, mengajarkan dengan cara bertahap. Ada orang datang minta zina, Nabi cuma tegur masalah zinanya. Nabi enggak tumpukin langsung semua informasi syariat di saat itu. Ada orang mabuk, Nabi hanya tegur masalah mabuknya. Ada orang ribut masalah rumah tangga, Nabi cuma bahas masalah rumah tangganya. Tidak ditumpah tindikin satu sama yang lain. Sampai selesai clear masalah itu berpindah ke masalah yang lainnya. Nah seperti itu kurang lebih. Ini pelajaran ketiga yang bisa diambil daripada perintah Nabi SAW untuk bertahap dalam berdakwah kepada ahli kitab. Ini sekaligus juga menunjukkan bahwasanya memang dia berurut ya, syahadat dulu, baru sholat, baru zakat dan seterusnya. Nah seperti itulah. Kemudian pelajaran yang keempat ini jadi saksi bahasan kita, ya, yaitu adanya penyebutan tentang masalah zakat. Tentu kita tidak bahas lagi syahadatnya, kita nggak bahas lagi sholatnya karena ini sudah maklum insyaAllah di kalangan muslimin. Kita tinggal masuk ke saksi bahasan kita bab zakatnya, yaitu perkataan Nabi SAW, kalau mereka menerima sholat itu hai Mu'ad, sampaikan kepada mereka agar zakat itu dikeluarkan dari orang kaya mereka. Nah, berarti orang kaya yang kena ini, dianggap mampu. Yang diambil dari orang kaya mereka dikembalikan kepada orang miskin mereka. Nah tadi sudah saya berkatakan, garis bawahnya kata-kata mereka ya. Nah sebagian ulama menitik beratkan zakat itu tidak boleh keluar dari satu wilayah selama masih ada orang yang membutuhkannya. Memang kembali ke mereka juga, orang kaya wilayah itu memberikan kepada orang miskin wilayah itu. Nah seperti itulah. Sehingga memang pementasan kemiskinan itu bisa ya. Nah seperti itu gambarannya. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua di kesempatan ini, tapi itu tuh hadis nomor 4 di bab kita ya. Dan ini urutan 1217. Garis bawahi baik-baik, 1217 hadis. Ya ibu-ibu yang hadir offline ini Masya Allah ini ya. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asama minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Terjemahannya, kata Nabi SAW, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan mereka mendirikan solat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sementara hisab mereka diserahkan kepada Allah. Hadits ini muttafaqun alaih, sekali lagi diulangi. Muttafaqun alaih artinya apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, langsung kita ambil pelajaran ya. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya, apakah memang ada perintah untuk berperang, memerangi orang yang tidak syahadat? Jawabannya iya, tapi memahaminya begini. Memerangi di sini maksudnya adalah, Nabi SAW mencontohkan, kalau ada orang individual di satu wilayah kita, tetangga kita, caranya bukan perang. Caranya tawarkan Islam, dan dasarnya adalah la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam Islam. Kita kalau sudah bicara dengan tetangga, dengan teman, kolega dan segala macam, kamu mau masuk Islam enggak? Apa yang kamu tanya tentang Islam? Setelah diskusi dia tidak mau masuk Islam, ya tidak masalah. Yang penting kita sudah tawarkan. Ini enggak ada peperangan. Peperangan itu kapan? Peperangan itu kalau terjadi wilayah yang besar, mayoritasnya non-muslim, tidak memungkinkan kita untuk mengirim dai ke sana, maka Nabi biasanya mengutus pasukan. Nah, pasukan ini memang diutus oleh Nabi SAW, tapi tidak langsung memerangi. Semua pasukan Nabi itu diperintahkan untuk nawarkan Islam dulu. Kalau wilayah itu dijelaskan, ada utusan Nabi datang, bacain surat Nabi, jelaskan tentang Islam itu apa. Kalau mau diskusi, dibuka pintu diskusi gitu ya. Kalau mereka nolak, pindah yang kedua, membayar upeti. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan jizyah. Nah, wilayah-wilayah yang tidak mau masuk Islam, maka mereka bayar upeti. Kalau mereka menolak juga, baru terjadi peperangan. Tapi peperangan ini juga tentunya ada adab-adab dan tata keramanya. Tidak boleh membunuh orang yang menyerah, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membakar, tidak boleh membunuh perempuan dan anak kecil, dan segala macam peraturan dalam bab jihad. Ini ada bahasan sendiri tentunya di bab jihad. Tidak saya bahas sekarang karena ini panjang gitu ya. Sebagai contoh misalnya peperangan Nabi SAW ke Khaybar. Khaybar itu wilayah kurang lebih 180 atau 183 km dari kota Madinah. Setelah kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW dijanjikan oleh Allah akan memenangkan 2 peperangan besar. Menaklukkan Khaybar dan melakukan kota Mekah. Nah, Nabi SAW waktu sudah tahu dijanjikan akan takluk Khaybar, beliau mengiklankan kepada para sahabat, kita akan menaklukkan Khaybar, tapi yang ikut berperang hanya yang ikut di umroh pada saat itu. Ada namanya kesepakatan Hudaybiyah mau umroh 1.400 orang, hanya itu, tidak boleh ada pasukan baru. Dan yang akan dihadapi ini 10.000 orang pasukan Yahudi di Khaybar. Tapi Nabi SAW sangat yakin akan diberikan kemenangan. Ringkas cerita, Nabi SAW pergilah ke sana dengan 1.400 orang dan mengepung benteng pertama namanya Benteng Naim. Ada 9 benteng Yahudi waktu itu, dia kepung pertama Benteng Naim, dan itu Nabi kepung 43 hari. Lama sekali ya. Dan hari demi hari belum berhasil menaklukkan. Sampai Nabi SAW mengatakan di malam hari setelah 43 hari mengepung, saya di malam hari kumpulin sahabat, saya akan memberikan bendera, ya, bendera kaum muslimin perang, yang orang itu cirinya dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai dia. Dan Allah akan membuka Khaybar di tangannya. Kata Umar, saya belum pernah cinta jabatan kecuali malam itu. Saya ingin sekali pegang bendera itu karena predikatnya adalah mencintai Allah dan Rasulnya, Allah juga Rasul mencintainya. Jadi dijamin itu. Maka keesokan pagi selepas subuh Nabi mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Lalu kemudian kata mereka, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Rupanya matanya Ali bengkak, nggak bisa lihat apa-apa, kiri kanan, entah kena penyakit apa waktu itu. Terus Nabi bilang datangkan dia. Begitu didatangkan, Nabi tanya, kenapa Ali? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak bisa lihat apa-apa, mata saya bengkak. Lalu Nabi pun menyemburkan ludah beliau. Ini mukjizat Nabi Muhammad, bukan semua orang gitu ya. Jadi Nabi semburin ludahnya, tentu ini sebagai bentuk mukjizat, akhirnya sembuh mata Ali.
Lalu yang terjadi ini saksi bahasan kita, Nabi berikan bendera lalu Nabi mengatakan, hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke benteng mereka. Terus tawarkan mereka Islam. Ingatlah Ali, kalau satu orang dapat hidayah di tanganmu, lebih baik daripada unta merah. Waktu itu harta terbaik unta merah. Karena semua amalnya kau akan panen. Kalau mereka nolak, baru tawarkan mereka jizyah, upeti. Kalau mereka nolak, barulah kamu minta pertolongan sama Allah, perangi mereka. Jadi ini tahapannya, gitu kan? Jadi kita perlu memahami makna ini dengan benar, gitu. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya adanya perintah ya setelah menawarkan syahadat untuk mengajarkan sholat dan juga zakat. Jadi sini kita saksi bahasa adalah zakat. Karena Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan memerangi manusia agar mereka syahadat, kemudian mereka dirikan sholat, kemudian mereka menunaikan zakat. Nah, sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang menolak untuk sholat secara membangkang, menolak untuk membayar zakat secara membangkang, boleh diperangi. Tapi yang memerangi tanda kutip ini pemerintah, bukan individual, ya, bukan individual gitu. Pemerintah ambil keputusan, seperti misalnya ada orang tidak sholat, lalu buat kekacauan, bisa ditangkap, bisa bahkan dihukum mati. Itu tergantung keputusan pemerintahnya. Tapi ini bisa ditegasin gitu ya. Begitu juga zakat, kita tahu nanti ada riwayat setelah ini, bagaimana waktu Nabi SAW meninggal ada sebagian suku Arab tidak mau bayar zakat. Abu Bakar bentuk pasukan diserang. Dikenal dengan penolak zakat. Karena ini tidak boleh ditolak. Ini syariat mutlak. Syahadat, sholat dan juga zakat tentunya. Nah ini penting sekali. Walaupun juga puasa Ramadan, haji juga penting. Tapi kedudukan 3 susunan rukun Islam ini itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa sama sekali ada penolakan apa pembangkangan gitu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang ketiga adalah siapapun yang sudah masuk Islam maka tidak boleh diganggu. Ya. Diambil daripada potongan Nabi SAW, kalau mereka masuk Islam, mereka syahadat, mereka sholat, mereka zakat, maka harta dan darah mereka terjamin. Tidak boleh diganggu. Ya. Walaupun orang muslim juga tidak boleh diganggu, tapi ada celah di mana tadi saya kasih contoh Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi menyerang, tapi setelah tawarin Islam, setelah upeti baru kemudian diperangi. Itu pun ada batasan-batasan hukum syar'i saya bilang berhubungan dengan masalah jihad. Tapi kalau orang Islam ini nggak boleh. Kalau sudah syahadat nggak boleh. Bagaimana Ustaz, ada orang mu'allaf tapi nggak pernah sholat? Ya didakwahi. Ya. Ya didakwahi, mungkin memang masih lemah hatinya. Walaupun sudah 10 tahun dia masuk Islam, mungkin belum pernah ada yang dakwahi. Yang itu. Ada banyak orang yang menikah sama mu'allaf tapi dia tidak punya kesiapan untuk itu. Dia sendiri masih susah sholatnya, lalu dia hanya bangga dengan pasangannya syahadat, lalu kemudian dia menikah. Dia akhirnya tidak ada sholat. Dia meninggal atau pertengahan perjalanan pernikahan, lalu tiba-tiba pasangannya murtad. Nah ini jadi masalah ini, gitu kan? Oleh karena itu kami selalu sarankan orang kalau mau menikah, menikah dulu dengan muslim dan muslimah. Ya, laki-laki muslim, perempuan muslimah. Kalau memang betul-betul darurat harus nikah dengan para mu'allaf, maka harus punya kesiapan. Kesiapan matang, kita sendiri sudah matang secara agama, yang kita siap untuk bantu pasangan kita. Ya, saya kemarin waktu tur dakwah ke Jepang, salah satu yang dibahas waktu itu kami kumpul semua masjid Indonesia di seluruh Jepang, kumpul setelah tablik akbar sekitar 2.200 orang yang hadir kemarin di satu hall gitu ya, diundang semuanya. Ada beberapa mungkin sekitar 200 orang setahu saya dari pengurus masjid semua. Satu aja pengurus masjid itu di Tokyo bilang begini, Ustaz, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Terjadi ada seorang muslimah Indonesia nikah sama laki-laki Jepang. Tetapi memang laki-laki ini nggak pernah sholat segala macam. Kemungkinan besar memang karena muslimahnya sendiri nggak punya kesiapan tadi ya. Sampai meninggallah muslimah ini dan dikremasi, dibakar sesuai dengan tradisi orang Jepang. Padahal suaminya mu'allaf gitu ya. Bapak itu sambil nangis bilang gini, Ustaz, sampai sebelum ditekan tombol pembakaran saya masih di situ masih ngelobi suaminya. Suaminya nggak kasih. Karena kita orang asing, suaminya orang Jepang, kita nggak bisa juga bantah gitu. Setelah dibakar pun debunya nggak dikasih, nggak dikembalikan. Nah, sementara debu itu kan mereka taruh di rumah. Kita kan orang Islam harus dikubur. Nah ini contohnya. Karena tidak punya kesiapan, jadi begini, gitu kan? Kalau punya kesiapan berbeda. Oleh karena itu tetap harus mendahulukan yang sudah agamanya sudah muslim. Karena naudzubillah ya, kalau sampai terjadi perceraian, ini muslim sama muslimah menikah, terjadi perceraian, minimal nggak ada murtad, ya nggak? Anak-anak juga minimal masih Islam. Karena orang tuanya Islam. Tapi kalau salah satunya non muslim,
lalu cerai dan murtad, anak-anak bisa ikut murtad. Itu banyak terjadi kasus begitu. Nah ini harus jadi bahan pertimbangan. Tentu bukan tidak boleh, tapi harusnya punya kesiapan. Nah begitu ya. Pelajaran yang terakhir yang diambil adalah, ini yang keempat atau yang kelima nih? Yang keempat, potongan wahisabuhum 'ala Allah. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maksudnya, ini maksud makna potongan hadis ini ya. Kan Nabi SAW bilang, kalau mereka mengikuti itu, syahadat, mereka sholat, mereka zakat, maka darah mereka aman. Kecuali dengan hak Islam. Maksudnya hak Islam itu apa? Kalau dalam Islam kan orang kalau membunuh, dibunuh. Kalau ketahuan memang itu profesi dia sengaja membunuh kan, hukum dibunuh. Ya. Kalau orang berzina sudah menikah, lalu kepergok kan hukumnya dirajam. Nah ini maksudnya dengan hak Islam. Berarti darahnya tertumpahkan nanti karena pelanggaran Islam gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hak Islam. Dan dikatakan hisabnya diserahkan pada Allah. Nanti masalah kalaupun ada orang yang melakukan pelanggaran tidak sempat dihukum, maka kembali hisabnya kepada Allah. Garis bawahi poin penting, dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, murtakabul kabir atau pelaku dosa besar, itu kalau meninggal tidak bisa kita vonis masuk neraka. Bukan kita bagian vonisnya. Contoh ada teman Anda meninggal pezina, pelacur. Meninggal nggak sempat taubat. Apakah boleh kita dalam Islam mengatakan, oh dia masuk neraka? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bukan tugas kita menghakimi. Kita bilang, kata ulama begini, kita mengatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah hukum. Itu cukup sebatas itu. Kita nggak usah ikut campur. Kecuali orang itu meninggal dalam keadaan kafir, baru kita bisa bilang dia di neraka. Fir'aun di mana? Ya di neraka. Meninggal dalam keadaan kafir, gitu kan. Abu Lahab di mana? Memang di neraka. Tapi kalau dia masih Muslim meninggal, nggak boleh kita vonis masuk neraka. Yang akan menghakimi dia adalah Allah. Karena di timbangan amal nanti masih bisa dimaafkan dosanya, masih bisa dapat syafaat pertolongan dari orang lain, kan itu. Jadi tidak boleh kita vonis. Ini poin penting harus digarisbawahi ya. Kita berbeda dengan aliran-aliran yang mengaku Islam yang lain yang mengatakan pelaku dosa besar pasti kekal di api neraka misalnya, itu nggak ada sama sekali ya. Jadi kita mengatakan tahta masyiatillah. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan pelaku dosa itu kalau dia meninggal maka kembali kepada Allah. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah hukum, kalau Allah mau Allah maafkan. Nah seperti itu. Baik, hadis selanjutnya 1218 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakar radhiyallahu wa kafara man kafara minal Arab." فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manakala Rasulullah SAW telah wafat, saat itu khalifah atau khilafah kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sebagian orang-orang Arab ada yang kembali kafir, murtad maksudnya. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar, bagaimana bisa anda memerangi orang-orang? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkannya, maka dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali dengan hak Islam atau haknya. Sedangkan hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan ini pengulangan hadis tadi sebelumnya, ya. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara solat dengan zakat. Karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, maksudnya hak Allah di harta tersebut. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan seutas tali yang kepadaku yang dulu mereka biasa tunaikan kepada Rasulullah SAW, maksudnya mereka keluarin zakat walaupun hanya dalam bentuk tali, sekarang mereka tidak mau bayar setelah Nabi meninggal, maka niscaya aku akan memerangi mereka karenanya.
Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tidak lama setelah itu aku melihat Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, maka aku tahu bahwasanya itulah yang benar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Hadits ini memberikan langsung pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis kejadian ini, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, sahnya kepemimpinan Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi SAW. Karena orang-orang Syiah nggak mau menerima ini, ya. Mereka menyebarkan isu macam-macam kalau Abu Bakar sama Umar mengambil khilafahnya Ali dan segala macam isu yang tidak ada pentingnya sama sekali. Apalagi sejarah juga sudah terjadi, kesepakatan sahabat juga sudah terjadi, gitu ya. Dan Abu Bakar adalah termasuk orang yang memang paling mulia. Kalau pemahaman ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar. Ya, setelah nabi-nabi semuanya, ya. Karena kalau setelah nabi-nabi pasti datang sahabat-sahabatnya kan. Maka di antara semua sahabat nabi-nabi yang lain, sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Idris, Abu Bakar yang paling afdal di kalangan semua sahabat. Karena dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah pemimpin para nabi-nabi. Jadi ini menandakan dia adalah orang yang paling baik, gitu ya. Dan ini khilafahnya sahih, diterima. Dan kaum muslimin ahli sunnah semua sepakat memang dia adalah khalifah yang sah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ada 4 khulafaur rasyidin, pemimpin yang memimpin setelah Nabi SAW meninggal yang masyhur, dikenal dengan masa-masa keemasan juga. Abu Bakar yang pertama 2 tahun dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah, ini setelah Nabi meninggal memimpin 2 tahun. Lalu Umar 13 sampai 23, lalu Utsman 23 sampai 37 atau 38 kurang lebih, kemudian baru Ali sampai tahun 40 Hijriah. Ini dikenal dengan khulafaur rasyidin, yang kalau Bapak Ibu ingat ada hadis Nabi, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Nah ini khulafaur rasyidin nih. Nah masa khulafaur rasyidin dibagi 4 oleh para ulama juga. Maaf, dibagi 3. Masa penyelesaian masalah internal muslimin terjadi di 2. Di awal masa kerajaan Abu Bakar, karena masa kekuasaan Abu Bakar maksudnya, karena waktu itu ada penolak zakat dan banyak orang yang murtad, muncul nabi-nabi palsu. Itu internal muslimin. Maka Abu Bakar 2 tahun itu sibuk menyelesaikan fitnah ini dan selesai sebelum beliau meninggal. Di masa Ali yang akhir itu juga terjadi fitnah kaum Khawarij, ya, muncul yang memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, gitu ya. Sementara kita tidak boleh sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin kecuali sudah tegak padanya hujjah, maksudnya memang sudah terbukti dia pelaku kriminal yang memang layak dihukum mati baru. Itu pun yang menegakkan adalah pemerintah bukan individu, gitu ya. Di tengah-tengahnya di masa Umar itu masa ekspansi Islam, masa perluasan Islam dengan pasukan perang. Makanya di masa Umar ini wilayah kaum muslimin meluas ke negeri Syam, Palestina takluk, kemudian ke Mesir, ya, daerah barat Jazirah Arab, Afrika Utara terbuka, kemudian juga di daerah timurnya Persia, Irak, Iran, Rusia itu juga takluk dengan kaum muslimin. Maka ini masa ekspansi. Di masa Utsman masa kemakmuran. Di masa Utsman tidak terlalu banyak ekspansi, tapi lebih banyak membagi-bagi harta kaum muslimin. Jadi semua muslimin dibuat makmur, tentram dan segala macam. Nah seperti itulah kurang lebih gambaran tentang khulafaur rasyidin. Pelajaran yang ketiga, adanya pemurtatan yang terjadi, ya, di masa Abu Bakar, dan itu memang terjadi. Bisa terjadi di akhir zaman pun. Jadi jangan heran dengan adanya orang-orang yang murtad, gitu ya. Tapi kita tidak perlu terpengaruh dengan mereka karena memang Allah pun menyortir siapa yang bertahan dengan kebenaran agamanya, gitu ya. Nah, orang-orang yang murtad di sini, mereka ada yang murtad karena baru masuk Islam di akhir hidup Nabi karena takut, pasukan Islam sangat kuat waktu itu. Maka mereka pun waktu setelah Nabi taklukkan Mekah, terus Nabi taklukkan suku Hawazim di perang Hunain, terus Nabi juga mengepung benteng Romawi Bizantium di Tabuk, dan Kaisar Romawi tidak berani menghadapi Nabi, gitu ya. Karena dia seorang pendeta, dia tahu Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka tersebarlah berita kalau muslimin sudah menguasai Jazirah Arab, bahkan Romawi pun takut. Nah, seperti itu ya. Nah, di saat itu banyak orang yang masuk Islam karena takut. Memang karena takut mereka datang berbondong-bondong ke Madinah syahadat, karena kalau tidak takut diperangi. Nah, ini mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Muncul beberapa nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzab, ya. Karena dia lihat dengan kacamatanya, dengan pandangan dia maksud saya, bahwasanya Nabi Muhammad itu terkenal karena dia dianggap nabi, maka dia juga ngaku nabi.
dan sebagian besar sukunya mendukung itu. Makanya Abu Bakar memerangi. Muncul juga Al-Aswad Al-Unsi di Yaman, ya, juga diperangi oleh Abu Bakar, dan ini semua habis fitnahnya di masa Abu Bakar. Jadi memang ada orang-orang yang murtad pada saat itu, ya, sampai pada tingkat mengaku nabi. Dan yang terakhir adalah penolak zakat. Nah, Abu Bakar memerangi mereka sampai mereka kembali membayar zakat. Dan ulama ahli sunnah mengatakan, sungguh jasa Abu Bakar sangat besar di awal-awal Islam. Kalau bukan karena dia memerangi para penolak zakat, maka kemungkinan besar zakat sudah hilang dari rukun Islam. Makanya dengan Abu Bakar memerangi dengan tegas itu, dan Umar mengatakan kan, setelah Abu Bakar memerangi, saya jadi tahu bahwasanya itu adalah benar. Karena orang akhirnya kembali menerapkan rukun Islam itu. Nah, ini yang terjadi. Pelajaran terakhir yang bisa diambil adalah bagaimana hikmah yang harus diambil oleh seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Mana dia tegas, mana dia lembut, itu ya. Kalau berhubungan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran agama yang besar, nggak boleh main-main. Memang dia harus menentukan satu keputusan tegas, ya. Dan di sini Abu Bakar mengambil keputusan tegas, walaupun Umar itu jadi penasehat beliau, dan Umar termasuk tegas juga, tapi Umar masih berpikir, kenapa harus diperangi? Kenapa nggak kirim dai aja ke sana? Nah, Abu Bakar ambil keputusan yang tidak bisa. Ini mereka sudah menunjukkan penolakannya. Ada yang murtad dari Islam, ada yang mengaku nabi palsu, ada yang menolak zakat. Ini udah nggak bisa main-main. Ini langsung terjadi setelah Nabi meninggal. Maka yang bisa memberhentikan pasukan. Maka Abu Bakar pun mengirim pasukan. Dan luar biasa keyakinan Abu Bakar ini. Di saat itu Bapak Ibu sekalian, kekuatan Islam hanya ada di Madinah. Abu Bakar mengeluarkan semua laki-laki yang mampu berperang waktu itu. Sampai kota Madinah kosong. Umar waktu itu sempat khawatir dalam beberapa riwayat lain. Ini gimana Madinah kosong? Kalau kita diserang bisa direbut Madinah. Tapi ternyata hikmah luar biasa Allah datangkan pertolongan. Musuh-musuh Islam waktu itu berkata, kalau Abu Bakar berani mengirim pasukan sebanyak ini, berarti di Madinah lebih banyak lagi pasukannya. Hanya mereka tidak ada yang menyerang Madinah sama sekali. Dan ini salah satu hikmah orang kalau menjalankan syariat Allah, Allah datangkan pertolongan dengan caranya. Baik, hadis selanjutnya 1219. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Seseorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, kabarkan kepadaku sebuah amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Nabi SAW menjawab, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, membayar zakat, dan menyambung silaturahim. Hadits ini, hadits muttafaqun alaih, itu disepakati Bukhari dan Muslim, memberikan pelajaran kepada kita yang pertama kedudukan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi mulia, ya. Jadi Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, beliau memilih rumah Abu Ayyub sebagai tempat tinggal beliau sampai rumah dan masjid beliau jadi. Ini ada kedudukan sendiri. Abu Ayyub ini termasuk mati syahid pada saat penyerangan benteng Konstantinopel di masa Yazid bin Muawiyah. Dan beliau sendiri yang minta agar Allah menutup hidupnya dengan mati syahid, ya. Namanya dia Khalid bin Zaid. Ini sama dengan nama saya sebenarnya. Nah, mudah-mudahan saya seperti beliau, ya. Tapi kebetulan namanya sama. Namanya dia Khalid, Abu Ayyub ini. Nama ayahnya juga Zaid, ya. Maka Abu Ayyub itu julukannya. Karena anak beliau namanya Ayyub, ya, dipanggil Abu Ayyub. Baik, beliau punya kedudukan sendiri sini karena beliau menceritakan kepada kita tentang hadis ini, ya. Baik. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang menanyakan amalan-amalan yang bermanfaat buat dia, terutama bagaimana membawanya masuk ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Itu pertanyaan yang paling penting dalam Islam. Jadi tanyakan apapun yang kita mau tanyakan tentang Islam, kalau kita belum tahu tujuannya agar masuk surga dan selamat dari api neraka. Makanya Abu Ayyub menukil ada seseorang berkata, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Mana lainnya berarti selamat dari neraka. Pertanyaan ini penting, ya. Tapi pertanyaan juga kalau kita niatnya mau belajar, memang ikhlas, bukan karena mau riya, mau dipuji sama teman-temannya supaya dikira hebat karena dia bertanya atau menguji pemateri, ini semua tidak diperlukan, ya. Karena itu nanti jadi dosa malah. Tapi kalau kita tulus, memang mau belajar, nggak ada masalah. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang itu mentauhidkan Allah dan menjauhi menyekutukan Allah, ya. Makanya penyampaian Nabi SAW yang pertama adalah sembahlah Allah, jangan sekutukan.
Itu kunci pertama masuk surga. Tidak boleh ada kesyirikan. Makanya selalu kita kumandangkan tauhidkan Allah, esakan, hanya bergantung pada Allah, hanya minta kepada Allah. Jangan pernah bergantung pada dukun, ya, pada ramalan-ramalan, pada jimat-jimat. Ini semua merusak, ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran keempat, pentingnya mendirikan solat, ya, dan ini mungkin ada bahasan sendiri, sudah pernah kita bahas di bab solat. Pelajaran kelima, ini saksi bahasan kita, termasuk penyebab masuk surga adalah zakat, gitu kan. Dan pelajaran terakhir adalah pentingnya seseorang melanjutkan hubungan silaturrahim. Silaturrahim, ya. Baik, dua buah hadis sesudahnya agak mirip-mirip, tapi sedikit ada tambahan saja. Saya langsung bacakan 1220 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Arabian atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha wa ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki pedalaman, laki-laki Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang bila aku melakukannya, jadi mirip dengan hadis sebelumnya ya, dia minta ditunjukin amal yang akan memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah SAW menjawab, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan. Laki-laki itu berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah dari ini. Manakala dia pergi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat seseorang laki-laki penghuni surga, maka silakan melihat orang itu. Hadis ini muttafaqun alaih, itu diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Langsung saja kita ambil pelajarannya ya. Yang pertama kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau termasuk yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis riwayat ini ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang bertanya tentang masalah agamanya bila dia perlukan, dan mirip tadi dengan faedah hadis sebelumnya, terutama yang bisa membawa dia ke dalam surga dan tentu menyelamatkan dari api neraka. Pelajaran ketiga, pentingnya menyembah Allah, mengesahkan dan tidak berbuat kesyirikan. Pelajaran keempat, pentingnya mendirikan solat untuk masuk ke dalam surga. Pelajaran kelima, dan juga mengeluarkan zakat yang diwajibkan, ini saksi bahasan kita. Pelajaran keenam, berpuasa Ramadan. Ini semua disebutkan. Dan kalau ada yang tanya, lalu Ustaz kenapa tidak dimasukkan haji? Karena syariat haji itu mulai diwajibkan di akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan besar hadits ini, sahabat ini datang bertanya sebelum diwajibkan haji. Makanya haji tidak disebutkan. Tapi kalau kita lihat hadits-hadits setelah diwajibkan haji, maka haji masuk dalamnya. Karena haji masuk dalam rukun Islam gitu ya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah pentingnya seseorang berpegang teguh pada syariat dan menjalankan semampunya. Kalau dia bertekad betul-betul melakukan semampu dia, maka Nabi SAW menjamin baginya surga. Makanya Nabi bilang, waktu orang ini bilang, saya tidak akan menambah lagi, saya akan buat ini, saya akan kerjakan, saya akan seriusi. Nabi bilang, siapa yang mau lihat ahli surga, lihat orang itu. Berarti mirip dengan hadis sebelumnya, ada jaminan surga. Hadis selanjutnya 1221 juga mirip dengan ini, tapi beda saja lafadznya. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bayatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam di atas kewajiban mendirikan salat, membayar zakat dan tulus mendatangkan kebaikan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini langsung kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah kedudukan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan tentang pengalaman dia dengan Nabi. Pelajaran yang kedua, adanya baiat kepada Nabi SAW atau pengambilan janji setia pada Nabi ya. Setiap orang masuk Islam waktu itu, maka Nabi SAW mengambil baiatnya ya, dari Nabi ya. Kalau kita sekarang sudah tidak perlu, dia sudah syahadat, syariat sudah lengkap. Di masa itu Nabi menekankan agar apa yang sudah turun sebagai syariat diterapkan dalam hidup. Itu disilakan dengan baiatnya. Pelajaran ketiga, pentingnya orang mendirikan sholat. Kemudian pelajaran keempat, menunaikan zakat. Dan di sini ada tambahannya dari dua buah hadis sebelumnya.
pelajaran kelima dari hadits ini yaitu suka memberikan saran dan nasihat positif kepada sama muslim. Jadi kalau ada saudara muslim buat kebaikan, dukung supaya kita dapat pahalanya. Kalau dia dia lakukan kelalaian atau kriminal atau dosa, kita ingatkan. Nah, itu namanya nasihat yang baik buat muslim. Sekarang kita masuk ke hadis terakhir. Hadis ini paling panjang dalam bab zakat ya. Tapi kita akan tutup dengan ini insyaallah. Hadis nomor 1222. Karena ini digabungkan antara zakat harta, zakat uang ya, emas dan perak, dan zakat hewan. Yang tadi kita sempat sebutkan. Tapi ini berisikan langsung kepada ancamannya. Kita tidak sedang bicara masalah nisabnya, kadar-kadarnya ya. Kita sedang bicara tentang ancamannya kalau ada orang punya harta ini lalu tidak menzakati. Saya langsung baca saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa kana lahu yawmul qiyamati suffihat lahu safaihu min nar." فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Sampai sini kita terjemahkan dulu ya, karena ini bagian tersendiri. Bisa dilihat terjemahnya di halaman sebelah. Kata Nabi SAW di halaman 754. Tidak ada pemilik emas dan perak. Saya bilang tadi di awal pembukaan bab zakat kita, uang kertas itu masuk dalam emas dan perak. Konversinya ke emas gitu ya. Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya zakat di sini, kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api lalu dipanaskan di atas neraka jahanam. Lalu sisi tubuhnya, keningnya dan punggungnya disetrika dengan lempengan itu. Setiap kali dia dingin atau ia dingin, maka ia kembali dipanaskan pada suatu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Hingga diputuskan di antara hamba-hamba, maka ia atau dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Langsung saya kita ambil pelajarannya, karena ini hadisnya panjang. Jadi pelajaran yang pertama di sini adalah pentingnya seorang muslim peduli dengan hitungan zakatnya. Emas, perak, dan uang. Ya, ini harus peduli betul-betul. Kalau tidak, dia lalai, maka ancamannya adalah dalam hadis yang disebutkan nanti setiap uang itu, kata Nabi SAW, tidaklah dinar disusun di atas dinar dan perak di atas perak. Misalnya dia meninggalkan uang 10 miliar. Nah itu dihitung dalam emas dan perak. Bukan berarti nanti hari kiamat ditumpukin, dijadikan dipanasin di api neraka lalu ditumpuk-tumpukin di badannya. Kata Nabi SAW justru badannya dilebarkan. Sehingga setiap dinar dan dirham itu ada tempatnya sendiri di tubuhnya yang dipanaskan, lalu dipanasi, ditaruh di lambungnya, di keningnya dan punggungnya. Dan ulama mengatakan 3 titik ini adalah tempat yang paling menyakitkan. Kalau dipanasi ya, dipanas bagian dahi, lambung dan punggung. Nah ini ancamannya. Oleh karena itu pelajaran di sini adalah pentingnya seorang muslim peduli dengan masalah hitungan zakatnya. Karena kalau tidak, setiap kepingan harta kita akan dihisap oleh Allah. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati, harus dihitung ya. Tidak mengerti, datang ke yayasan sosial minta dihitungkan. Semua yayasan sosial yang punya izin zakat itu pasti ada. Mereka bisa bantu hitung. Sekarang juga sudah ada aplikasi penghitungan zakat, banyak sekali ya. Negara kita pun punya Basnas ya. Zakat resmi pemerintah kumpulin itu juga bisa. Jadi semuanya bisa kita alokasikan ya, kita bisa konsultasikan. Nah seperti itulah. Baik, selanjutnya hadisnya. Qila, lanjutan paragraf dalam bahasa Arabnya kita kembali lagi di halaman 753. Qila ya Rasulullah, fal ibil? Qala wala sahibi ibilin la yuaddi min haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma wirduha illa idza kana yawmul qiyamati butiha lahu biqa'in qarqarin awfara ma kanat la yafkidu minha fasilan wahida tata'uhu bi akhfafiha wa ta'adduhu bi afwahiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Jadi sampai sini kita terjemahkan dulu. Sekarang pindah ke zakatnya unta ya. Paragraf selanjutnya ditanyakan juga kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta, orang yang punya peternakan unta? Tadi di awal saya sempat singgung, 3 jenis hewan ternak ini ada zakat dari jenisnya sendiri. Unta, sapi, dan kambing. Masuk dalam sapi kerbau.
masuk dalam kambing domba. Ya, ini masuk satu jenis. Ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, tidak memberikan zakat, mengeluarkan zakat dari untanya. Dan saya sudah sebut tadi, kalau Anda punya unta 5 ekor bertahan 1 tahun, ya, itu baru ada zakatnya. Tentu ada hitung-hitungan sendiri, saya tidak bahas sekarang. Dan di antara haknya adalah memberikan air susunya pada hari unta itu mendatangi sumber air. Maksudnya sebenarnya lebih dipastikan sih adalah diperah susunya, gitu ya. Kalau dia tidak punya anak, gitu ya. Karena kalau tidak itu akan jadi penyakit bagi dia, gitu, dikeluarkan. Kecuali pada hari kiamat nanti, orang pemilik unta ini dia akan dilemparkan ke unta-untanya di daratan luas yang rata. Maksudnya orang itu akan didatangkan di padang pasir, lalu semua unta yang pernah dia milikin didatangkan. Kemudian dikatakan unta-unta itu dalam keadaan paling banyak dan paling gemuk. Bisa maknanya semua unta dia walaupun yang sudah dijual, ya, tidak dizakatin, didatangkan semuanya. Tidak hilang daripadanya seekor anak unta pun. Lalu unta-unta menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Jadi ini yang biasa unta pakai untuk menyerang, ya, menendang kaki dengan menggigit dengan giginya. Maka itu dijadikan senjata untuk menghukum pemilik unta tersebut. Semua, misalnya dia punya ribuan unta, selama 20-30 tahun dia punya peternakan unta, itu semua akan menginjak-injaknya dan menggigitnya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan lagi padanya. Misal satu deret itu ada 100 ekor, kali berapa baris ke belakang. 100 ekor ini gigit injak dia, jalan. Baris yang kedua gigit injak, jalan. Begitu terus sampai habis, misalnya 1000 ekor, nanti yang terakhir ini balik lagi gigit dan injak dia. Begitu seterusnya, ya, sampai nanti selesai, kata Nabi SAW. Kecuali yang pertama, setiap kali yang pertama berlalu maka yang terakhir dikembalikan lagi kepadanya. Dan itu terjadi pada suatu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Tidak berhenti tuh sampai selesai timbangan hamba semuanya. Jadi disiksanya di mahsyar, ya, hingga diputuskan di antara hamba-hamba, maka baru dia lihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berarti sini yang sedang dibahas siapa? Muslim, ya. Kalau orang kafir udah pasti masih neraka, kan? Karena di hari kiamat ada 3 golongan. Ada orang masuk surga tanpa hisab, para nabi-nabi, para syuhada, dan orang-orang yang memang Allah pilih, nggak ada dosanya, dia selalu tobat pada Allah, lolos masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk, insya Allah. Ada orang yang ditimbang dulu amalnya, amal baik, amal buruk. Kalau lebih berat amal baik baru masuk surga. Ini hanya muslim, hanya muslim saja. Yang non muslim tidak akan ditimbang. Lalu yang ketiga masuk neraka tanpa hisab. Nah ini orang kafir, nggak pakai ditimbang, langsung dilempar neraka. Karena memang nggak ada gunanya amal baiknya, nggak ada gunanya amal baiknya. Nah seperti itulah. Jadi di sini kenapa masih ada dikatakan di akhir hadis, lalu dia lihat jalannya ke surga atau ke neraka, karena dia muslim. Masih tetap setelah disiksa oleh unta-untanya tadi, ditimbang lagi amalnya nanti. Masih bisa nggak dia lolos gitu. Masih ada pertolongan nggak, syafaat dari saudaranya atau kerabatnya misalnya yang tolong dia, nah seperti itu. Baik, kita pindah selanjutnya. Sekarang sapi. Di paragraf yang ketiga bahasa Arabnya. Qila ya Rasulullah fal baqaru wal ghanam. Ini sapi dan kambing sekalian, ya. Qala wala sahibi baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati butiha laha biqa'in qarqar la yafqidu minha syai'a laisa fiha aqsa'u wala jalha'u wala atba'u tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu biadlafiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ya. Dikatakan dan ditanya juga kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan domba, sapi dan kambing? Rasulullah SAW mengatakan tidak ada pemilik sapi ataupun domba yang tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakat. Hitung-hitungannya kalau sapi berarti 30 ekor dalam 1 tahun, itu minimalnya. Kemudian kambing 40 ekor, ya. Kecuali pada hari kiamat dia tidak zakati, kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan ke sapi-sapi dan domba-domba itu di daratan luas yang rata. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada yang bertanduk lengkung. Biasanya kan tanduk itu ada yang lengkung nih. Enggak, semuanya dibuat runcing oleh Allah khusus untuk menanduk dia. Dan tidak ada yang tidak bertanduk.
Kalau dia punya selama di dunia sapi sama domba yang tidak bertanduk, Allah kasih tanduk di saat itu, ya. Dan tidak ada yang bertanduk patah. Mereka menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menerjangnya dengan kaki-kakinya. Setiap kali yang pertama berlalu sudah menyeruduk dan menginjaknya, ya. Maka yang terakhir kembali lagi. Begitu seterusnya. Ya. Dan itu terjadi pada suatu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Hingga diputuskan di antara hamba-hamba, maka dia melihat jalannya ke surga ataupun ke neraka. Sampai sini urusan zakat itu selesai, harta dan juga ternak, ya. Lanjutan hadis berhubungan dengan masalah kuda ini. Tapi kuda berhubungan dengan masalah keutamaan atau bisa menjadi dosa. Jadi bukan lagi masuk ke zakat, ya. Karena memang saksi bahasan sampai situ tadi. Nah, bahasa Arabnya kita baca dulu kembali ke halaman 753. Qila ya Rasulullah fal khail, qala al khailu thalatha, hiya li rajulin wizrun wa hiya li rajulin sitrun wa hiya li rajulin ajr. Fa amma allati hiya lahu wizrun farajulun ratabaha riya'an wa fakhran wa niwa'an ala ahli al-Islam. Fa hiya lahu wizrun wa amma allati hiya lahu sitrun farajulun rabataha fi sabilillah thumma lam yansa haqqallahi fi dhuhuriha wala riqabiha. Fa hiya lahu sitrun. وأما التي هي له أجر فرجل ربط في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع توالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. Sampai sini dulu kita terjemahkan, ya. Masih ada tambahan nanti penutupan hadis tentang masalah khamr, ya, minuman keras, ya. Dikatakan juga kepada Nabi SAW bagaimana dengan kuda. Lalu Nabi SAW menjawab, kuda itu ada 3. Kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, kuda yang merupakan penutup bagi dosa-dosa pemiliknya, dan kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya adalah, maka ia adalah kuda yang ditambat oleh pemiliknya untuk riya, sombong, berbangga-bangga, menjatuhkan orang lain, dan permusuhan kepada pemeluk Islam, untuk memerangi umat Islam. Maka kuda itu menjadi dosa baginya. Adapun kuda yang menjadi penutup bagi pemiliknya, penutup dosanya, maka adalah kuda yang ditambat oleh pemiliknya di jalan Allah, kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggung dan lehernya, maka adalah penutup dosa-dosa baginya. Maksudnya Bapak Ibu beli kuda lalu ditambat, dipelihara, nanti kalau butuh dipakai untuk jalan Allah. Maka selama dia dipelihara, ditaruh di kandangnya, itu menjadi penutup bersih dosa-dosa pemiliknya. Kemudian dikatakan dan kuda yang ketiga yang merupakan pahala bagi pemiliknya, maka adalah kuda yang ditambat oleh pemiliknya di jalan Allah. Memang dia serahkan di medan jihad, medan perang, ya, untuk pemeluk Islam di padang gembala ataupun kebun, ya. Jadi misalnya dia wakafin kuda itu, lalu kuda itu dipelihara memang untuk berperang, untuk jalan Allah. Kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang ia makan. Jadi kuda itu makan apa saja, jadi pahala bagi pemilik kuda itu. Dan ditulis untuknya kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Maaf, kotoran kuda itu semua yang keluar dalam bentuk tinjanya dan dalam bentuk kencingnya, itu semua pahala bagi pemilik kuda itu. Tidaklah tali kekangnya terputus, lalu dia berlari dengan kencang sejauh 1 atau 2 putaran, kecuali lepasnya kuda itu, kemudian dicari kembali, itu juga jadi pahala sejumlah bekas kakinya dan kotorannya kepada pemilik kuda itu. Tidaklah pemiliknya melewati sungai, lalu kuda itu minum dari sungai tersebut, walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum, kecuali Allah akan menulis untuknya kebaikan sebanyak yang diminum oleh kuda itu. Nah, jadi ini berarti menandakan ada keutamaan orang pelihara atau tambat kuda, tapi dengan syarat tadi, ya. 2 keadaan yang baik adalah dia tambat di jalan Allah Subhanahu wa taala, di kapan dibutuhkan dipakai, gitu, ya. Atau memang dia tambat niatnya untuk jihad. Maka itu semua ada pahalanya. Tapi kalau kuda itu ditambat untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan, menghina orang-orang ataupun bahkan memerangi kaum muslimin, maka jadi dosa.
Sekarang yang terakhir di potongan hadis kita, qila ya Rasulullah fal humur. Maaf, ini saya tadi keliru, bukan khamar tapi keledai ya. Lebih kepada keledai. Bukan khamar tapi humur ya. Qala ma unzila alayya fil humuri syai'un illa hadhil ayah al-fadha al-jami'ah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai? Ya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada ayat yang diturunkan kepadaku dalam urusan keledai, kecuali ayat yang istimewa dan menyeluruh ini. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah atau seperti biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Surah Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Jadi keledai tentunya tidak ada di Indonesia ya. Keledai jenis kuda, seperti kuda tapi lebih kecil ya. Kalau kuda secara umum halal dimakan, kuda ya. Tapi kalau keledai nggak boleh. Kalau yang hidup dengan manusia, biasanya warnanya coklat atau abu-abu ya. Fisiknya lebih kecil dari kuda, suaranya ribut sekali ya. Ya biasanya keledai ini dia kuat sekali secara fisik, kalau perjalanan jauh suka dipakai ya. Untuk tarik barang-barang berat dan segala macam itu memang iya, keledai biasa lebih kuat dari kuda, tapi dia tidak bisa lari kencang. Nah ada juga peranakan dikawinkan keledai sama kuda, lahirlah diistilahkan dengan bigal atau bagal ya. Ini biasanya kuda-kuda yang dipakai di kerajaan, bentuknya lebih cantik biasanya. Nah itu diistilahkan dengan bagal, itu peranakannya. Nah waktu ditanya kepada Nabi SAW, karena sudah ditanya tentang unta, tanya tentang sapi, tentang domba, ditanya tentang kuda, maka sahabat juga tanya keledai, karena waktu itu keledai ada banyak di sisi mereka. Nah keledai yang hidup sama manusia tadi saya bilang nggak boleh dimakan ya. Di perang Khaybar Nabi mengharamkannya. Kalau keledai, kalau kuda boleh. Tapi ada jenis keledai boleh dimakan, itu zebra. Zebra itu keledai. Sebenarnya bukan jenis kuda dia. Kalau dalam buku-buku fikih dia dianggap jenis keledai. Cirinya lebih kepada wajahnya. Wajah keledai itu, kalau kita lihat keledai sama zebra sama persis ya. Kuda itu agak beda. Kuda itu biasa agak lonjong. Kalau keledai lebih pendek. Moncongnya ya, bagian mukanya. Dan lebih cenderung gigi-gigi keledai sama zebra itu lebih besar dibandingkan gigi kuda gitu ya. Nah seperti itu, dan secara postur tubuh lebih pendek dari kuda itu sendiri. Nah kalau zebra diistilahkan dengan hamrul wahshi atau keledai yang liar, itu hukumnya halal, khusus zebra. Tapi kalau keledai yang tadi yang jenis warnanya bukan belang-belang, dia warnanya coklat ataupun warna abu-abu, ini hukumnya tidak boleh dan diharamkan oleh Nabi SAW di pembebasan Khaybar. Allahu a'lam. Ini bahasanya insyaAllah kedepannya kita akan masuk bab baru, bab 217 tentang puasa Ramadan. Allahu a'lam. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.